Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Firdaus. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan nomor NIM 2502002110205. Saya dari kelas G. Nah, di sini saya akan mendeskripsikan secara singkat proses berdirinya masa kejayaan dan faktor-faktor penyebab kemundurannya. Di sana itu di soal itu ada ada A, B, C sama D. Nah, saya itu lebih memilih yang C. Lanjut ke penjelasan saja. Jadi yang C itu Daulah Turki Utsmani. Daulah Turki Utsmani itu proses berdirinya Turki Utsmani itu berdiri sekitar tahun 1299 Masehi. Ketika Utsman bin Artugul, kalau nggak salah ya gitu. Utsman bin Artugul itu memimpin sebuah wilayah kecil di Anatolia, yang dari daerah kecil itu kekuasaan berkembang karena kepemimpinan yang kuat dan tentara yang disiplin. Yang kedua itu yang kedua itu ada masa kejayaan, dan masa kejayaannya itu lali aku. Kejayaan terbesar terjadi saat Sultan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 kalau nggak salah, seperti itu. Dan Sulaiman Al-Quni itu Al-Qanuni kalau nggak salah gitu kayaknya. Pada masa ini wilayah Turki Utsmani sangat luas, ekonomi maju, terus hukum tertata, dan ilmu pengetahuannya itu berkembang. Dan yang ketiga itu faktor kemundurannya. Dan faktor kemundurannya itu pemimpin makin lemah dan sering terjadi korupsi. Yang kedua, militer yang dulunya kuat itu menjadi tidak disiplin. Dan ketiga itu negara-negara Eropa berkembang cepat dalam teknologi, sementara Utsmani itu jauh tertinggal. Nah, yang keempat itu banyak wilayah yang ingin merdeka, kata lainnya itu nasionalisme segitu. Yang kelima, kekalahan di perang di dunia membuat kekhalifahan itu runtuh sepenuhnya pada tahun 1924 gitu. Nah, soal yang kedua itu ada soalnya. Intinya langsung guys ke jawaban. Bab SPI yang paling menarik dan menginspirasi bagi diri kita, katanya gitu soalnya kalau nggak salah. Bab yang paling menginspirasi menurut saya itu adalah penaklukan Konstantinopel. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana seorang pemuda seperti Muhammad Al-Fatih bisa namanya seperti Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan kota terkuat di dunia dengan perencanaan matang, kayak intinya perencanaan matang, terus tekad kuat, ilmu yang luas, dan iman. Itu jadi motivasi bahwa usia muda bisa membawa perusahaan besar. Dan yang ketiga itu ada soalnya intinya yang ketiga kemajuan dan kemudahan kemajuan dan kemunduran daulah Islam. Nah, di sini kalau menurut saya tuh ada 3 poin A, B, C. Soalnya disuruh jelaskan. Yang A itu faktor yang membuat daulah Islam itu maju.
Ya, pertama pemimpin yang adil dan berwibawa, dan yang kedua umat Islam itu rajin belajar untuk meneliti dan menciptakan hal baru. Yang ketiga persatuan dan semangat untuk memajukan negara. Terus apa lagi ya yang keempat? Terus yang keempat apa ya? Ekonomi yang stabil serta perdagangan yang maju. Nah, yang kelima itu pemerintah yang rapi dan hukum yang apa itu? Hukum yang kuat. Terus poin kedua B itu faktor penyebab kemundurannya. Faktor penyebab kemundurannya itu ada 5 poin. Ya, ada 5 poin. Yang pertama pemimpin mulai tidak apa namanya itu? Kalau tidak menuruti perjanjian apa ya? Pemimpin mulai tidak amanah. Dan yang kedua perpecahan antar kelompok dalam negara. Terus yang ketiga itu lemah dalam mengembangkan teknologi dan militer. Yang keempat munculnya gaya hidup yang jauh dari nilai Islam. Terus yang kelima tekanan dari kekuatan luar yang semakin kuat. Terus poin yang ketiga itu C. Apa ya poin yang C itu? Astagfirullah. Yang C itu solusi apa ya? Solusi agar daulah Islam tidak runtuh. Nah, yang di poin C ini ada 5 poin juga. Yang pertama menguatkan pendidikan, ilmu dan teknologi dan membangun persatuan umat Islam. Terus memunculkan pemimpin yang amanah dan cerdas. Dan nggak diurut 1 2 3. Ya, sekarang udah ke yang berapa tadi? Sekarang udah yang keempat. Yang keempat itu menguatkan ekonomi agar tidak bergantung pada negara lain. Yang kelima menghidupkan kembali nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan. Dan yang keempat itu soalnya apa ya? Perbedaan ekspansi kalau nggak salah. Iya, perbedaan ekspansi Barat dan ekspansi Islam. Jadi ekspansi Barat intinya ada wes itu. Itu ada 3 poin. Ekspansi Barat itu tujuannya itu untuk mencari harta, kekuasaan dan wilayah. Dan yang kedua rakyat lokal banyak yang ditindas dan dieksploitasi ya wes gitu. Dieksploitasi gitu wes, pokoknya budaya asli harus budaya asli sering dihapus dan diganti dengan budaya Barat. Kalau ekspansi Islam itu poinnya ada 4 menurut aku, tapi seingat aku ada 4. Nah, yang pertama itu ada tujuannya menegakkan keadilan dan menyebarkan dakwah. Terus yang kedua tidak memaksa orang untuk masuk ke agama kita atau masuk ke dalam agama Islam. Karena agama saya Islam, jadi ya ngambil agama Islam. Tidak memaksa orang untuk masuk ke agama saya sendiri, kayak memaksa untuk masuk ke agama Islam, itu tidak. Terus yang ketiga itu budaya lokal itu tetap dihormati. Dan yang keempat penduduk non muslim diberi perlindungan dan hak-haknya itu dijaga.
penduduk non muslim diberi perlindungan tuh ya non muslim ya kayak Katolik, Kristen ya, Buddha atau yang lain-lain ya. Itu pokoknya. Terus yang kelima itu pendapat tentang kebangkitan peradaban Islam dimulai dari negara dimulai dari Indonesia ya. Dan di sini ada berapa poin ya? Di soal berapa poin? Ada 2 poin kan? Iya, ada 2 poin. Poin A itu jika setuju. Nah, jika setuju Indonesia memiliki jumlah muslim terbesar di yang pertama, Indonesia memiliki jumlah muslim terbesar di dunia, dan yang kedua itu masyarakat dikenal ramah, toleran dan moderat. Yang ketiga itu potensi SDM dan ekonomi itu cukup besar, dan yang keempat Yang keempat, banyak sekolah dan lembaga Islam yang berkembang pesat. Dan apa namanya tadi? Pendapat tentang kebangkitan Islam dimulai dari Indonesia. Yang poin pertama kan jika setuju. Nah, di poin kedua ini jika tidak setuju. Jika tidak setuju itu masalah internal masih kuat seperti korupsi, terus perpecahan dan lemahnya meriset. Nah, yang kedua itu kebangkitan peradaban Islam idealnya kerja sesama seluruh negara Islam, terus bukan hanya satu bendera satu negara. Nah, gitu aja. Jika tidak setuju hanya ada 2 poin. Menurut saya segitu. Seingat saya ya 2 poin jika tidak setuju. Di poin B ini cara untuk menghidupkan kembali peradaban Islam. Itu ada 5 poin. Kalau nggak salah. Iya, ada 5 poin. Perkiraan ada 5 poin. Yang saya ingat itu ada 5 poin. Yang pertama itu meningkatkan kualitas pendidikan, terutama nyampe mana ya tadi? Di poin B, cara untuk menghidupkan kembali peradaban Islam. Di poin B ini ada 5. Nah, yang pertama itu meningkatkan kualitas pendidikan terutama di sains dan teknologi, dan yang kedua itu membangun generasi muda yang berakhlak dan kalau semisal dan kreatif, dan yang ketiga itu memperbaiki sistem pemerintahan dan mengurangi korupsi ya seperti negara kita sekarang. Yang keempat itu kalau kayak uang menguatkan ekonomi umat, dan yang kelima itu memperkuat kerjasama antar negara Islam. Menurut aku ya seperti itu. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.